Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah. Di video kali ini kami akan membahas terkait perencanaan kebutuhan material atau biasa disingkat dengan MRP dan Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP. Mata kuliah Manajemen Operasional Bisnis. Bagaimana penjelasan dari kami? Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistriani, NIM 1240518333395. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian MRP. Perencanaan kebutuhan bahan atau MRP adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan produk dalam proses produksi sehingga yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ERP atau Enterprise Resource Planning dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan adalah struktur sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur atau jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Contoh gambaran ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang kedua, sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Yang ketiga, sistem ERP menggunakan database perusahaan secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Yang keempat, sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Agar perusahaan dapat menerapkan konsep ERP dengan baik, setiap aspek organisasi, manusia, informasi, dan teknologi harus dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat diimplementasikan pada industri sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sabrilia, NIM 360 dari kelompok 8 akan mempresentasikan di poin B, yaitu tujuan dari material recruitment planning atau MRP. Yang pertama, meminimalkan persediaan MRP menentukan seberapa banyak waktu dan kapan suatu komponen diperlukan sesuai dengan JIP. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman MRP, mengidentifikasikan banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlahnya dan waktunya, dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan komponen. 3. Komitmen yang realistis dengan MRP. Jadwal produksi diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. 4. Meningkatkan efisiensi MRP. Juga mendorong meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan JIP. Saya Fitria Puji Rahayu, NIM 12405183390 akan menjelaskan poin C, fungsi dasar Enterprise Resource Planning. 1. Semua sumber daya yang terintegrasi. Apabila sistem penjualan berdiri sendiri, sistem manajemen pelanggan terpisah sendiri, dan juga sistem blast email juga akan terpisah. Pastinya hal ini akan membuat efisiensi dalam bisnis akan menurun dan dapat mengakibatkan kesalahan data. 2. Perencanaan dan manajemen yang lebih baik. Dengan menggunakan ERP yang mampu menyajikan keseluruhan data dari tiap modul dengan baik dan akurat dan sistematis, maka perusahaan dapat melakukan monitoring serta perencanaan improvisasi strategi bisnis kedepannya dengan lebih baik karena data yang disajikan lebih terpercaya.
3. Akurasi data. Akurasi data yang disajikan tentu saja akurat, karena jika suatu modul dilakukan sebuah perubahan data, maka modul-modul yang terkait juga akan berubah, sehingga terjadinya kesalahan data terhindar jika perusahaan menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dengan baik. 4. Meningkatkan kolaborasi. Dengan data-data yang tersajikan dengan akurat akan menghadirkan kemungkinan kolaborasi antar divisi dengan lebih baik. Kolaborasi antar divisi yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi serta profit perusahaan. 5. Hemat biaya. Investasi dalam bidang IT untuk meningkatkan kinerja akan sangat membutuhkan biaya yang terbilang besar, apalagi jika sistem yang dibuat ternyata tidak dapat terintegrasi dengan sistem yang nantinya akan dibutuhkan. 6. Keamanan data meningkat. ERP memiliki firewall serta kontrol pembatasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan data, karena seluruh datanya sudah terpusat dan tersimpan dengan ketat. Admin dapat membuat role tertentu untuk mengakses sebuah data tersebut. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah terkait input, proses, serta output dari material recruitment planning atau biasa dikenal sebagai istilah MRP. Nah, yang pertama itu menurut pendapat dari seorang ahli yaitu Richard Biches dari bukunya tahun 2004, MRP itu menghasilkan 3 input informasi, yaitu yang pertama adalah jadwal produksi induk atau biasa dikenal dengan MPS, Master Production Scheduling. Dan yang kedua itu adalah struktur produk atau Bill of Material, biasa disingkat sebagai BOM. Nah, yang ketiga itu adalah catatan daftar persediaan atau inventory record file. Nah, mari kita bahas satu-satu. Apa itu MPS, apa itu BOM, apa itu inventory record file. Nah, yang pertama itu MPS. MPS itu adalah suatu rencana atau adalah sebuah perencanaan dalam suatu periode waktu yang menentukan berapa banyak dan kapan suatu perusahaan itu merencanakan maupun membuat tiap produk akhir gitu. Jadi MPS itu dibuat dengan cara membagi rencana produksi total dalam bermacam-macam produk akhir yang akan dibuat, di mana hasil ramalan tersebut itu dipakai untuk membuat rencana produksi yang pada akhirnya itu dibuat rencana yang lebih terperinci atau rencana jangka pendek seperti itu. Nah, yang kedua itu BOM. Singkatannya tadi kan bom. Nah, ini bukan bom yang dirakit untuk diledakkan, bukan. Nah, namun bom yang ini merupakan sebuah daftar item yang diperlukan untuk membuat atau merakit suatu unit produk hingga menjadi sebuah produk. Nah, bom file sendiri ini berisi penjelasan yang lengkap atas suatu produk, tidak hanya menyantumkan data mengenai bahan baku dan item, tetapi juga mencantumkan mengenai urutan-urutan dari sebuah produksi. BOM sendiri itu disebut sebagai struktur pohon produk atau biasa dikenal produk struktur tree, karena BOM ini menunjukkan bagaimana sebuah produk itu dibentuk oleh sebuah komponen-komponen. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah catatan daftar persediaan atau inventory record file. Nah, catatan daftar persediaan ini merupakan catatan tentang persediaan item yang ada di gudang dan sudah dipesan tapi belum diterima. Nah, catatan ini digunakan bila diperlukan dalam sebuah atau dalam waktu kita memproduksi. Ini catatan ini itu adalah berisikan nomor identifikasi, kuantitas yang tersedia, stok pengamanan, maksudnya stok di gudang gitu. Terus kuantitas yang telah direncanakan untuk produksi dan waktu tunggu pengadaan untuk setiap item. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan terkait proses dari MRP itu sendiri. Nah, menurut seorang ahli yaitu Arman dan Yuda dalam bukunya tahun 2008, langkah-langkah dasar dalam penyusunan material recruitment planning atau MRP itu yaitu yang pertama adalah netting atau kebutuhan bersih. Yang kedua ada loading, kuantitas pesanan, dan yang ketiga ada offsetting atau perencanaan pemesanan. Keempat ada explosion. Nah, dari keempat tersebut itu sangat
keterkaitan antara satu dengan yang lain. Yang pertama netting, itu artinya kebutuhan bersih. Itu suatu proses perhitungan yang menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan sebenarnya. Nah, yang kedua ini adalah loading atau kuantitas pesanan. Nah, loading sendiri itu merupakan suatu proses untuk menentukan besarnya pesanan individu yang optimal berdasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan bersih, yaitu net tadi itu sangat diperlukan di sini. Yang ketiga adalah offsetting atau rencana pemesanan. Nah, dalam offsetting ini kita menentukan kapan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ini ada explosion. Explosion sendiri adalah suatu proses suatu proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau setiap komponen yang lebih bawah. Tentu saja didasarkan atas rencana-rencana pemesanan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, next di pembahasan selanjutnya yaitu tentang output. Nah, output dari MRP sendiri ini menurut pendapat dari seorang ahli juga, dari Davis Heineke dari bukunya tahun 2005, proses MRP itu menghasilkan dua output, yaitu laporan primer atau primary report dan yang kedua adalah laporan sekunder atau secondary report. Nah, laporan primer sendiri itu adalah hal utama atau laporan norma yang digunakan untuk persediaan dan untuk kontrol suatu produksi, yang termasuk laporan ini ada plan order atau rencana pemesanan untuk masa yang akan datang. Terus kemudian ada order release notice atau pesanan yang akan dikeluarkan yang menunjukkan kapan harus dilaksanakan adanya perencanaan pemesanan atau planning tersebut. Dan yang kemudian ada change in due dates atau perubahan pada rencana pemesanan, penjadwalan ulang yang dikarenakan keadaan cuaca atau lalu lintas atau hal-hal yang ada urgensinya seperti itu. Terus kemudian ada cancellation or suspension, itu pembatalan pesanan terbuka dikarenakan adanya pembatalan dari jadwal induk atau MPS itu sendiri. Terus kemudian ada inventory status date atau data keadaan dari persediaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada laporan sekunder, yakni adalah laporan tambahan di mana MRP itu dapat memilih program-programnya. Yang pertama ada planning report, yaitu laporan perencanaan yang digunakan untuk meramaikan dan menetapkan kebutuhan persediaan di masa yang akan datang. Kemudian ada performance report atau laporan pengendalian yang menentukan waktu pelaksanaan yang digunakan untuk mengevakuasi sistem operasi antara lamanya waktu menunggu komponen bahan baku dengan jumlah yang telah dipakai serta biayanya. Kemudian expansion report atau laporan penolakan memberikan informasi tentang adanya kesalahan, keterlambatan pesanan, bahkan sisa dan komponen yang tidak ada, serta pengecualian untuk syarat-syarat pembelian. Jadi seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi di poin E, yaitu kelebihan dan kelemahan dari material requirement planning atau MRP dan enterprise resource planning atau RAP. Yang pertama, kelebihan RAP, kemampuan memberi harga yang lebih kompetitif. Kedua, mengurangi harga penjualan. Tiga, mengurangi inventor. 4. Pelayanan pelanggan yang lebih baik. 5. Respon terhadap permintaan pasar lebih baik. 6. Kemampuan mengubah jadwal induk. 7. Mengurangi biaya setup. 8. Mengurangi waktu menganggur. 9. Memberi catatan kemajuan sehingga manajer dapat merencanakan order sebelum pesanan yang aktual dirilis. 10. Memberitahu kapan memperlambat akan lebih baik mempercepatnya. 11. Menunda atau membatalkan pesanan. 12. Mengubah kualitas pesanan. 13. Memajukan atau menunda batas waktu pesanan.
14. Membantu perencanaan kapasitas. Yang selanjutnya kelemahan MRP. Kurangnya komitmen top manajemen, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Integrasi MRP JIT yang tidak tepat membutuhkan pengoperasian yang akurat dan terlalu kaku. Selanjutnya kelebihan ERP antara lain 1. Biaya manajemen. 2. Biaya operasional yang berkurang. 3. Bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. 4. Biaya sebagai pendukung pengembalian keputusan. 5. Produktivitas dan efisiensi meningkat. 6. Penyempurnaan kolaborasi. Selanjutnya kelemahan ERP adanya 1. Adanya keterbatasan pembelian pada perangkat lunak sistem ERP. 2. Pada sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya bervariasi dari ribuan dolar sampai dengan jutaan dolar. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk proses reengineering sangat tinggi. 3. Sistem ini akan sering terpampang sulit untuk beradaptasi dengan jalannya kerja dan untuk suatu proses pada bisnis dalam berbagai macam organisasi. 4. Pada sistem ini terlalu lengkap jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk si pelanggan. 5. Bergantung pada satu vendor tertentu. Hal ini disebabkan oleh sistem ERP yang telah dirancang dengan memerlukan support yang lama dari vendor yang diinstal. 6. Perekayasaan kembali pada proses suatu bisnis untuk menyelesaikan dengan industri yang lebih diuraikan oleh sistem yang dapat mengakibatkan hilangnya keuntungan yang kompetitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Akmal Afrian, NIM 367. Di sini saya akan menyampaikan poin selanjutnya, yaitu poin F. Struktur material recruitment planning atau MRP. Cara kerja sistem MRP adalah sebagai berikut. Pesanan produk dijadikan dasar untuk membuat schedule produksi master atau master production schedule atau MPS yang memberikan gambaran tentang jumlah item yang diproduksi selama periode waktu tertentu. MPS dibuat berdasarkan pada peramalan kebutuhan akan peralatan yang diperlukan, merupakan proses alokasi untuk mengadakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas yang dipunyai, seperti pekerja, mesin, dan bahan. Bill of material mengidentifikasi material tertentu yang digunakan untuk membuat setiap item dan jumlah yang diperlukan yang dapat disusun dalam bentuk pohon produk. Bill of material ini merupakan sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Bill of material tidak hanya menspesifikasikan produksi, tetapi juga berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of material digunakan dengan cara ini biasanya dinamakan daftar pilih. Pohon struktur produk adalah salah satu item informasi yang ada dalam Bill of Material. Pohon struktur produk didefinisikan sebagai bagan informasi tentang hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusun produk akhir. Struktur produk merupakan suatu informasi tentang hubungan antara komponen dalam suatu perakitan, juga memberikan informasi tentang semua item, seperti nomor komponen dan jumlah yang dibutuhkan pada setiap pembelian. Struktur produk dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu A. Struktur produk single level yang menggambarkan hubungan antara produk akhir, komponen-komponen penyusunannya, di mana komponen-komponen tersebut langsung membentuk produk akhir atau berada satu level di bawah produk akhir. Yang B. Struktur produk multi level yang menggambarkan hubungan antara produk akhir dengan komponen penyusunnya, di mana komponen-komponen tersebut memerlukan komponen-komponen lain untuk membuatnya, dan
begitu seterusnya. Bila dimisalkan untuk membuat satu unit produk akhir X diperlukan 2 unit komponen A dan 1 unit komponen B. Sementara untuk membuat 1 unit komponen B diperlukan 3 unit komponen C dan 1 unit komponen D. File catatan keadaan persediaan atau inventory status berisi data tentang jumlah unit yang tersedia dan sedang dipesan serta berbagai perubahan inventory sehubungan dengan adanya kerugian akibat sisa bahan, pesanan yang dibatalkan, dan lain-lain. Intinya, file catatan keadaan persediaan menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan, di mana semua item persediaan harus diidentifikasikan untuk menjaga kekeliruan perencanaan. Juga harus berisi data tentang lead time, lot size, teknik lot size, persediaan, cadangan, dan catatan penting lainnya. Itu tadi yang kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Kami harap dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah keilmuan untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.